Happy sih, happy. Karena udah gak ada kesibukan seminggu 2 kali dengan wajib lapor dan sidang lagi. Ini udah normal lagi ya gitu kan. Kayak agak sedikit belum percaya, ini udah selesai gak sih gitu kan. Septia Dwi Pertiwi kini bisa sedikit bernapas lega. Setidaknya ia tak perlu lagi wajib lapor ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat saban Senin. Sekitar 4 bulan, kegiatan ini dilakoninya karena berstatus tahanan kota sejak September 2024. Status itu berakhir pada Rabu 22 Januari 2025, ditandai ketukan palu Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Perempuan 27 tahun ini divonis bebas dari dakwaan mencemarkan nama baik bekas bosnya, John LBF. Septia dikriminalisasi dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE usai bercerita di media sosial tentang hak-haknya yang dilanggar saat bekerja di perusahaan milik John, PT High Five. Untunglah, putusan hakim sesuai harapannya. Dilihat dari beberapa korban UU ITE yang juga dibebaskan, dan selama persidangan aku bisa membuktikan semuanya gitu. Jadi dari awal juga aku udah optimis nih akan menang gitu. Jadi pas hakim memvonis aku bebas, dan itu memang seharusnya seperti itu menurutku. Usai vonis, Septia bergegas ke kejaksaan untuk melepas gelang detektor. Gelang itu yang membatasi pergerakannya selaku tahanan kota. Ia dilarang bepergian keluar Jakarta. Iya, dilepasnya pas kemarin aja. Jadi mandi juga tetap pakai itu, pakai gelangnya. Risih, terus berat karena kan pas dipasang kan ditanyanya mau dipotong atau enggak. Kata aku nggak usah dipotong gitu kan. Jadi kayak kena lantai. Jadi kalau misalkan jalan, jadi kalau misalkan aku kemana-mana, misalkan nih mau pergi, aku harus pakai legging lagi. Jadi buat ngeganjel tuh gelang tetap ke atas gitu. Jadi nggak turun-turun. Hari itu, Septia merayakan kebebasan dengan rehat di rumah, melepas penat yang menggelayuti selama 2 tahun berperkara. Energi sosial aku tuh habis gitu loh, kayak lelah gitu kan. Habis itu kan ada kayak ucapan selamat dari WhatsApp, dari Instagram gitu. Jadi dari situ tuh kayak udah capek gitu, capek komunikasi gitu lah. Jadi energi aku lelah banget. Septia ingin berlibur ke Purwokerto bersama sang suami. Ya kayak cuma di luar kota aja sih, kayak maunya ke Purwokerto, ke Dieng, ke Jogja, ke Solo. Memang ke PWT kan Purwokerto tuh aku emang suka bolak-balik ke sana karena teman aku ada rumah di sana gitu. Niatnya tuh aku sama pasangan aku sama teman aku dan suaminya mau liburan ke Purwokerto. Aku sama suami aku tuh ke Dieng. Kenapa ke Dieng? Karena kan kalau mau ke Dieng tuh emang lewatin Purwokerto dulu. Mereka menikah pada 21 September 2024 di hari ketiga Septia berstatus tahanan kota. Statusnya berubah menjadi tahanan kota setelah permohonan penangguhan penahanan dikabulkan. Septia mendekam selama 25 hari di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Ia ditahan pada Senin, 26 Agustus 2024 tanpa persiapan apapun. Aku nggak bawa baju ganti gitu, karena aku benar-benar baju yang aku pakai aja gitu kan. Bawa uang cuma 50.000 doang, aku kan nggak tahu ya kalau misalkan di sana terus harus punya uang gitu, aku nggak tahu gitu. Terus aku dititipin semua HP aku ke kuasa hukum aku bilang sama kuasa hukum tolong bilangin ke mamaku ya kalau misalnya aku ditahan gini-gini. Sudah tuh akhirnya aku berangkat tanpa harus ketemu sama orang tua mamaku gitu kan. Septia sempat khawatir pernikahannya batal. Masuk ke rutan tuh yang aku pikirkan adalah nanti gimana ya nikahnya jadi atau enggak. Jadi aku tuh udah proses pernikahan tuh dari jauh-jauh hari. Jadi udah dibicarakan tuh dari Oktober 2023, di Juni 2024 tuh udah pertemuan keluarga, udah proses semuanya, udah tinggal beres, tinggal pelunasan WO doang gitu kan. Nah, jadi karena sudah selesai semua, tinggal dilangsungkan pernikahannya. Jadi mungkin hakim juga berbaik hati untuk jadikan aku tahanan kota gitu. Momen bahagia itu akhirnya terlaksana, walau sederhana. WO-nya juga ngebantu banget sih. Jadi sebar undangan tuh aku H-1. Di hari Jumat pagi aku udah sebar undangan karena kan nikahnya di hari Sabtu ya. Itu tuh kayak cuma foto, pas foto kita mau bikin buku nikah doang aja. Jadi kita nggak ada foto priwet gitu kan. Pernikahan berjalan lancar, meski tanggal di buku nikah tak sama. Dari keluarga sama pasangan aku yang tanpa aku tahu, ternyata mereka tuh sudah info ke KUA kalau misalnya kayaknya bakal cancel nih gitu. Jadi dari KUA-nya info ke adminnya kayaknya ini tanggal 21 nggak jadi gitu. Jadi buku nikahnya diganti jadi 23 September. Jadi nggak bisa balik lagi ke tanggal awal gitu. Kendati merasakan pahitnya buih dan rentetan dampaknya, ada pelajaran berharga yang dipetik Septia. Ya ini
pengalaman mahal banget menurutku ya. Karena kalau misalkan kita masuk penjara nih, kita tuh ngerasa kayak, duh gue menderita banget ya, gue masuk rutan, gue jahat banget ya gitu-gitu. Tapi ternyata di dalam sana itu banyak loh orang-orang yang lebih kasihan daripada kita gitu, dengan vonisnya mungkin bisa bertahun-tahun, 5 tahun, 6 tahun gitu kan. Terus dengan keluarganya yang mungkin abis lahiran terus harus masuk gitu, anaknya masih bayi segala macam gitu. Jadi nggak perlu mengkasihani diri kita sendiri gitu loh. Dia dengar Septia nggak bersalah gitu gitulah, sesuai dengan kenyataannya kan. Sumartini, ibu Septia, sangat terpukul mendapati anaknya di penjara. Hati tuh dibawa lah gitu kan, dia dibawa banget. Pasar aja deh, pengen minta maaf aja. Ngomong apa? Aku sedih lah, nangis gitu kadang-kadang, aku nangis terus kan. Ada teman sih dukung. Oh ya sabar. Nah, orang tua pikirnya jelek aja deh ya selama ini. Hati kan 2 tahun tuh kayak saya diaduk-aduk lah, gimana sih ya, nggak tenang lah gitu kan. Kondisi ekonomi keluarga pun limbung karena Septia tak lagi bekerja. Kakak Septia menjadi pencari nafkah satu-satunya. Septia kan juga mesti ada uang tabungan lah ya, kadang-kadang kasih juga deh. Nanti ada emak gitu. Nanti ada emak gitu. Vonis bebas Septia disambut haru Sumartini. Ya, alhamdulillah ada keadilan lah gitu. Ada keadilan, Septia ada keadilan. Rasa tidak salah gitu kan. Kita didolimi gitu sama bos gitu. Pengalaman dikriminalisasi tak bikin Septia ciut nyali. Ia justru makin berani karena lebih paham isu ketenagakerjaan. Ada ketakutan seperti itu, kayak bakal dapat terima kerja lagi nggak ya gitu. Tapi satu sisi juga aku mikirnya mungkin yang takut adalah perusahaan yang seperti itu juga. Kalau misalnya perusahaan yang benar-benar sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan kan nggak perlu takut kalau misalkan ternyata ini orangnya berani gitu-gitu kan. Idealnya tuh gaji sesuai UMP, dapat BPJS ketenagakerjaan, terus kalau misalkan lembur ya dibayar gitu. Terus nggak ada peraturan-peraturan perusahaan yang aneh-aneh, sama nggak ada potongan gaji yang nggak jelas menurut aku. Bagi Septia, tak perlu khawatir bersuara jika berada di pihak yang benar. Kalau misalkan punya keberanian gitu kan, memang tidak bersalah, menurut aku buat speak up itu kan memang tidak ada kesalahannya. Yang salah itu kenapa undang-undang ITE itu yang dibuat gitu kan. Karena UU ITE itu menurut aku jadi membungkam kita untuk bersuara gitu. Jangan pernah takut untuk speak up. Karena kalau misalkan kita semuanya bersuara, aku yakin intimidasi itu, kriminalisasi itu tidak akan terjadi. Kenapa? Demikian Saga KBR. Saya Aika.